Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Assalamualaikum ingin warahmatullahi. bertanya, dulu saya pernah merasakan nikmatnya hidayah saat pertama kali berhijrah. Tapi seiring waktu saya pernah jatuh dan futur. Sekarang saya sedang berusaha untuk bangkit dan memperbaiki diri lagi. Namun saya merasakan perjuangannya terasa lebih berat dibandingkan dulu saat awal mendapatkan hidayah. Nah, Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustadz, agar bisa istiqomah dan tidak mudah jatuh lagi? Mohon nasihatnya dan doanya, Ustadz. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Allah barik fik. Semoga Allah menjaga kita semuanya di atas hidayah, di atas kebenaran, di atas kebaikan. Amin. Yang pertama, hadirin yang rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjelaskan segalanya kepada kita. Termasuk apa yang bisa menjadi obat bagi futur yang dialami oleh hamba-hamba Allah. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Di mana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangat, masa menggebu-gebu. Dan itu sering terjadi di masa awal-awal ketika hijrah. Betul tidak jemaah? Wah, menggebu-gebu. Pokoknya semua orang salah, dia yang benar, sudah enggak ada lagi sudah. Pokoknya udah wah nikmat, baca Quran baru bismillah udah nangis. Baru bismillah udah nangis. Auzubillah, udah langsung nangis. Ya, tapi Nabi mengatakan walikulli syiratin fatrah. Tapi setiap amal yang seperti ini, masa yang seperti ini, ada masa lemahnya, ada masa futurnya. Dan Nabi mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang ketika futur dia tetap berada dan kembali kepada sunnahku. Salahnya kebanyakan orang itu ketika futur dia meninggalkan kebaikan. Itu salahnya. Kajian enggak, datang ke masjid enggak. Apa yang bisa diharapkan? Obat apa yang bisa mengobati kefuturannya jika keadaannya seperti ini? Enggak bisa. Justru yang selamat itu adalah yang tetap memaksakan dirinya meskipun berat untuk tetap berada di atas jalan ini. Ya. Nah yang gini-gini mau datang ke masjid, duduk di pojokan kemudian tidur, silahkan. Yang penting datang. Kenapa? Karena sebenarnya Anda nggak mau datang sebetulnya, tapi Anda maksain. Anda lagi nggak pengen denger, hati ini susah menerima. Datang, duduk. Ya, mau nyender ke tiang atau masuk ke dalam tiangnya sekalian, silahkan. Iya, bener. Mau di antara jendela kayak apa terserah, silahkan. Tapi jangan pernah meninggalkan ini. Karena mereka lah yang kata Nabi aflah, mereka lah yang selamat, mereka lah yang beruntung. Kita tahu orang-orang yang futur kemudian meninggalkan sunnah Nabi, sering kali mereka tidak pernah kembali lagi. Waliyadzubillah. Ya, karena Nabi mengatakan faman kana ila ghairi dzalika, barang siapa yang ketika futur dia kembali kepada selain sunnah Nabi, faqad halak, maka dialah yang binasa. Jadi sudah ada jawabannya dari Rasulullah SAW. Ya. Dan yang sering kali memperburuk keadaan adalah karena dia tidak menjaga dirinya dari dosa. Ya, banyak orang-orang yang hijrah dan kemudian merasakan manisnya hijrah iman dan amal saleh, tapi kemudian menganggap remeh dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Setelah mengenal tauhid, mereka menganggap yang penting tauhid. Karena tauhid menghapuskan dosa-dosa dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika melakukan dosa mereka biasa. Karena merasa selamat. Sedangkan para sahabat Nabi seperti yang dibilang tadi, mereka tidak pernah menganggap kecil dosa yang mereka lakukan. Makanya mereka selalu bersegera untuk menghapuskan jejak dosa mereka. Jelas sampai di sini jemaah? Jelas? Dan semoga Allah jaga kita semuanya. Dan jangan lupa berdoa. Ya. Doanya antum hafal semua, apa doanya? Tuh, enggak usah dikasih clue aja langsung jawab. Ya muqallibal qulub. Tapi ana yakin doa itu kadang-kadang kita baca. Ya, yang lebih sering apa? Robbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma ini as'aluka ilman. Padahal Nabi tidak pernah berhenti
Dan doa yang paling banyak kata Ummu Salamah yang dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, padahal hati Nabi tidak akan pernah bolak-balik. Maka kita yang lebih pantas untuk mengamalkan dan mendawamkan doa ini. Wallahu taala.